Kadang kalau nurutin emosi ya teman-teman, pengen saat itu juga aku tuh ngebreak dari majikan ya teman-teman. Tapi kalian tahu kan kalau kita ngebreak sama majikan itu harus mengeluarkan kocek uang sebesar 5.000 dolar atau 1 bulan gaji kita ke majikan. Bisa aja kita langsung keluar saat itu juga. Karena apa? Karena mental kita itu juga harus dijaga teman-teman. Untuk apa kita mengejar gaji yang agak lumayan, tapi mental kita di situ benar-benar digojlok teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mela Vlog TKW Hong Kong. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan dimudahkan atas segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi ini aku sudah ada di taman di bawah gedung apartemen. Bukan apartemen majikan aku sih, majikan aku di sebelah sana apartemennya, dan tidak ada taman di bawahnya. Jadi ini aku nebeng di taman sebelah ya teman-teman. Nah tadi pagi aku nggak di sini, tadi pagi justru aku di taman satunya itu. Banyak sekali anak-anak bermain di sana karena memang banyak sarana permainan gitu teman-teman. Jadi hari Minggu anak-anak libur sekolah rame, jadi aku bikin video di sana. Itu suara mereka masuk ke sini, aku takut nanti kena pelanggaran, jadi aku pindah ke sini teman-teman. Nah sebelum ke sini tadi aku sempat ke pasar dulu, sudah beli jajanan, sudah beli buah untuk cemilan selama aku libur ya teman-teman. Karena memang liburan kali ini aku nggak kemana-mana, aku stay di sini aja. Lagi mager, lagi males, pengen menyendiri, menenangkan pikiran karena memang akhir-akhir ini pikiran aku tuh lagi ruwet banget teman-teman. Pulang juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini badan aku kayak ngerasa capek aja gitu teman-teman. Dan kalian tahu nggak sih, ini tuh aku liburan, badan aku tuh penuh dengan koyo teman-teman. Jadi pundak kiri kanan, punggung, pinggang, kaki kiri kanan semua aku tempelin koyo. Karena memang kalau malam itu badan kerasa cenut-cenut, sakit sekali teman-teman. Dan aku tuh diperbolehkan memakai koyo atau memakai minyak kayu putih, minyak gosok itu di luar rumah di saat libur. Tapi kalau aku sudah kembali ke rumah majikan, itu aku tidak boleh memakai yang seperti itu teman-teman. Katanya bau dan baunya itu sangat mengganggu. Tapi herannya kenapa sih majikan aku ini tidak memperbolehkan, tapi dia tidak punya inisiatif untuk membelikan obat itu untuk aku. Sementara aku tuh sakit begini karena capek kerja di rumahnya ya teman-teman. Ya begitulah ya, kalau kita bekerja terus kita harus menaati peraturan majikan teman-teman. Meskipun ya agak kurang seimbang juga sih ya teman-teman. Jadi aku sempat kemarin itu ketahuan pakai koyo karena aku tuh udah nggak kuat banget sakit kaki aku ya teman-teman. Itu aku pakai siang-siang jam 2 siang di saat majikan aku tuh kerja, karena aku pikir dia pulang jam 7 malam itu ya sudah nggak bau lagi. Ternyata ketika dia pulang itu kecium teman-teman, keendus sama hidungnya ya teman-teman. Pas aku lagi masak, dia masuk ke dapur, katanya, ini bau apa, kamu pasti pakai sesuatu di badan kamu. Aku mau ngaku enggak, tapi takut ketahuan. Ya sudah, akhirnya aku ngaku aja, ya aku pakai obat yang aku tempel di badan karena memang sakit banget, aku nggak kuat. Suruh dicopot teman-teman, nggak boleh katanya, bau, dan baunya itu bikin dia mual, dan katanya anaknya juga nggak boleh mencium bau-bauan kayak gitu. Terus aku bilang, kaki aku tuh sakit banget gitu ya, kalau memang aku nggak boleh pakai ini, kenapa nggak kamu belikan obat tempel yang menurut kamu bisa kamu cium, yang menurut kamu bisa anak kamu juga cium gitu teman-teman. Dia malah langsung ngelos pergi gitu teman-teman. Intinya kan itu kayak nggak peduli lu mau sakit mau apa ya terserah gitu kan teman-teman. Jadi agak repot aja. Jadi dia bilang pokoknya intinya kamu selama ada dalam rumah ini nggak boleh pakai wangian apapun, nggak boleh pakai tempel-tempel sesuatu di badan yang sangat mengganggu. Dia bilang kalau kamu mau pakai tunggu kamu libur di luar. Setelah pulang kamu harus buang, kamu harus lap-lap badan kamu, jangan sampai kamu pulang membawa bau yang tidak aku suka, dia bilang. Intinya dia nggak mau aku pakai obat-obatan yang dioles di badan dan juga yang ditempel di badan. Terus dia juga komplain masalah semut teman-teman. Kalian pernah nggak sih di rumah majikan itu ya, terutama di bagian dapur itu ada semut 2 biji 3 biji yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba lewat, terus tiba-tiba majikan itu ngelihat. Itu dia langsung protes, kenapa kok dapurnya ada semut, apakah aku tuh nggak ngebersihinnya dengan bersih, apakah aku mencuci barang-barang di dapur itu nggak bersih, kenapa semut ini bisa ada. Ya aku juga nggak tahu kenapa si semut itu bisa nongol ya teman-teman, kecuali kalau memang semutnya banyak. Cuman 2 biji 3 biji itu dapur suruh dibongkar semua teman-teman, bayangin. Jadi
aku ngebongkarin dapur semua itu mencari sumber semut, tapi apa ya, nggak ketahuan gitu sumbernya di mana. Hanya saja semutnya itu cuma ada 2-3 biji gitu teman-teman. Itu udah ngocehnya itu sepanjang jalan kenangan teman-teman. Jadi bikin aku tuh kayak aduh, namanya juga dapur gitu kan ya, tempat memasak, tempat memotong sayuran, tempat memotong buah, ya mungkin aja tersisa yang manis-manis ya di situ ya, sehingga mengundang semut untuk datang. Toh semutnya juga nggak banyak, aku juga nggak tahu, tapi bikin geger teman-teman. Aduh, aku tuh kayak stres banget ya, pasti kalian juga ngalami ya teman-teman hal-hal seperti ini. Sampai-sampai si majikan ini menuduh katanya aku tuh memakan sesuatu di dalam kamar atau membawa makanan ke dalam kamar dan makan sesuatu itu di kamar sehingga mengakibatkan semut itu datang. Padahal semut itu adanya di dapur teman-teman, dan jarak dapur ke kamar itu jauh sekali gitu ya. Kenapa kok bisa tuduhannya ke situ gitu ya teman-teman. Ampun, aku tuh kayak nggak habis pikir. Dan yang membuat aku tuh sakit hati sama majikan aku ya, ketika aku lagi sakit, ngerasain sakit badan, terus pakai minyak gosok nggak boleh, pakai koyo yang ditempel di badan nggak boleh. Jadi kan aku tuh bingung ya, ya sudah aku inisiatif, aku beli obat untuk penghilang rasa nyeri di badan aku ya, aku minum ya teman-teman. Cuman nggak tahu kenapa waktu malamnya itu aku tuh lupa minum, sementara si obat itu ada di dapur gitu ya. Tahu nggak sih pagi-pagi majikan aku bilang apa katanya? Aku takut obat ini nanti kamu diam-diam kasih ke anak aku. Aku kayak, hah? Sampai segitunya pemikirannya ke aku gitu ya teman-teman. Astaga, aku tidak mungkin menjerumuskan diriku sendiri ke dalam jurang yang dalam ya teman-teman. Masa iya sih aku memberikan obat keras, obat untuk orang dewasa, apalagi itu merek Indonesia, terus aku kasih secara diam-diam untuk anaknya, itu gunanya apa untuk aku gitu ya teman-teman. Kalau sampai anaknya OD, terus sampai kejadian sesuatu seperti itu, apa nggak aku di penjara, apa nggak aku akan selamanya ada di Hongkong ini gitu ya teman-teman. Kayaknya nggak habis pikir dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu ya teman-teman. Aku tuh kadang kayak, aduh, kamu tuh ya, aku urusin anak kamu sebegitu baiknya, kamu juga melihat lewat CCTV, tapi masih aja ada tuduhan yang seperti itu. Kayaknya sakit hati sekali teman-teman. Belum lagi suaminya itu ya teman-teman, yang dikit-dikit komplain, aku juga nggak ngerti apa yang dikomplainin ya. Setahu aku apa yang aku kerjakan itu sesuai perintah, sesuai dengan apa yang mereka suruh, tapi selalu ada aja komplainan teman-teman. Jadi aku tuh kayak terasa udah nggak kuat lagi teman-teman. Tapi mengingat di luar sana banyak teman-teman kita yang mendapatkan majikan yang lebih parah dari aku, di situ aku kayak bertahan lagi, masa iya sih aku nggak bisa melewati ini. Dan sampai pada hari ini aku masih tetap bertahan teman-teman. Aku nggak tahu nanti di kedepannya kalau ada kejadian-kejadian apa yang membuat aku, ya namanya aku manusia biasa juga teman-teman, apalagi aku tuh orangnya emosian, terus juga kayak nggak kuat untuk bertahan di suatu tempat dimana aku tuh nggak nyaman ada di situ, dimana aku tuh kayak serba salah mengerjakan sesuatu. Jadi ya nggak tahu, lihat nanti sih teman-teman. Kalau pikiran untuk notice itu sudah ada, tapi nggak tahu nanti kapan. Kadang kalau nurutin emosi ya teman-teman, pengen saat itu juga aku tuh ngebreak dari majikan ya teman-teman. Tapi kalian tahu kan, kalau kita ngebreak sama majikan itu harus mengeluarkan kocek uang sebesar $5.000 atau 1 bulan gaji kita ke majikan. Bisa aja kita langsung keluar saat itu juga. Karena apa? Karena mental kita itu juga harus dijaga teman-teman. Untuk apa kita mengejar gaji yang agak lumayan, tapi mental kita di situ benar-benar digojlok teman-teman. Sementara kalau kita sudah berani mengambil keputusan, di luar sana pun masih banyak majikan yang mau memperkerjakan kita ya teman-teman. Tapi lagi-lagi pikiranku itu mulai terombang-ambing teman-teman. Jadi ini aku sudah menyelesaikan potonganku yang 4 bulan itu, dan tinggal menikmati hasilnya nih teman-teman, gaji sebulan. Jadi sekarang ini aku mensiasati aja gimana caranya supaya aku tuh nggak baperan kalau dicari-cari kesalahan, terus juga kalau dikomplain gitu ya. Aku tuh kayak lagi menenangkan hatiku aja supaya untuk lebih legowo lagi, lebih sabar lagi. Namanya ikut orang ya pasti seperti ini ya teman-teman. Apalagi kalau ngeliat di grup itu banyak sekali yang berkeluh kesah, bahkan lebih dari aku permasalahannya, tapi mereka bisa keluar sampai bertahan 7 bulan, sampai setahun, sampai ada yang mau finish. Itu aku salut sekali teman-teman. Jadi kadang disitulah yang bikin aku tuh kayak semangat lagi, kuat lagi teman-teman. Pokoknya intinya memang TKW Hongkong ini luar biasa mentalnya,
sabarnya, terus juga menjaga emosinya juga sangat luar biasa, apalagi yang menjaga lansia dan juga anak-anak ya, itu harus hati-hati sekali, jangan sampai emosi kita membuat kita malah terjerumus ke jurang yang dalam, teman-teman. Pastinya kan kita pengen cepat-cepat menyelesaikan finish kontrak, berkumpul lagi bersama keluarga gitu kan ya, membawa kesuksesan. Jangan sampai mental kita tuh dibikin malah kita lebih down lagi. Jadi kalau memang kita benar-benar masih bisa bertahan, ya bertahanlah. Tapi kalau memang kita merasa aduh udah nggak kuat kayaknya, silakan mencari jalan keluar yang teman-teman pikir membuat kita merasa seimbang gitu ya. Jadi tidak dirugikan antara kita dan majikan, teman-teman. Meskipun kadang ada juga yang tidak semulus itu untuk bisa keluar dari rumah majikan, teman-teman. Pokoknya intinya semangat terus, teman-teman. Sampai detik ini aku masih juga mencoba, masih juga belajar supaya aku menjadi seseorang yang sabar, sesabar teman-teman di luar sana yang bisa sampai bertahan finish kontrak ya, teman-teman. Pokoknya kita saling berdoa, saling mendoakan supaya kita di sini sehat-sehat selalu. Jadi konten ini intinya aku meluapkan emosi aku selama aku bekerja kemarin. Sebenarnya banyak sekali masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang membuat aku tuh kayak aduh kayaknya aku udah nggak bisa di sini. Cuman itu hanya hal-hal kecil aja yang aku ceritakan, karena kalau yang aku ceritakan hal-hal yang lainnya itu panjang sekali, teman-teman. Dan setiap hari itu ada aja kejadian yang membuat aku tuh kayak kenapa kok aku kayak merasa tidak dihargai di sini gitu ya, teman-teman. Meskipun aku pembantu membutuhkan uang mereka, tapi kan kita sama-sama saling membutuhkan gitu ya, teman-teman. Cuman ya sudahlah, masih aku sabarin, masih bisa aku kendalikan, teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa bertahan, nggak tahu tapi sampai kapan ya, teman-teman. Pokoknya intinya terima kasih buat teman-teman, kita saling mendukung sesama TKW juga, sesama pekerja perantau di luar negeri maupun dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak cuap-cuap aku, mendengarkan emosi aku, mendengarkan cerita aku yang aku alami akhir-akhir ini, teman-teman. Saya selalu berkata semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.